bulan Ramadan masjid-masjid di sekitar kita tampak lebih ramai dari biasanya. Jamaah sangat antusias datang ke masjid guna melakukan beragam kegiatan. Mulai sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, menunaikan sholat tarawih, berkumpul untuk buka dan sahur bersama. Belum termasuk dengan menghadiri kajian subuh, zuhur, dan di waktu-waktu yang lain. Tentu saja semangat umat membanjiri masjid semacam ini khususnya di bulan Ramadan merupakan sebuah tradisi baik yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Banyak pelajaran yang bisa kita gali dan ambil dari keberadaan masjid di sekitar kehidupan kita. Mari kita ambil beberapa pelajaran dari masjid. Pelajaran pertama, dari masjid kita bisa belajar tentang kedisiplinan dan keteraturan. Kita lihat dari barisan, syaf, sholat yang selalu dianjurkan untuk diluruskan dan disempurnakan. Jangan ada yang renggang dan kosong atau miring. Harus berdiri tegak, rapi, dan lurus. Sabda Rasul, tegakkanlah syaf-syaf, sejajarkanlah antara pundak-pundak, tutuplah celah-celah dan lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian, janganlah kalian membiarkan celah-celah itu untuk setan, barang siapa menyambung syaf maka Allah akan menyambungnya dan barang siapa memutusnya maka Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kesempatan yang lain, beliau bersabda, hendaknya kalian meluruskan syaf kalian atau jika tidak, Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kerapian barisan sholat ini merupakan elemen penting sebelum dan selama pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Rapat dan lurusnya syaf akan merapatkan serta meluruskan hati. Selain itu, dari masjid kita belajar untuk loyal dan setia pada imam sebagai pimpinan. Sebagai makmum kita harus mengikuti imam dalam berbagai hal yang dilakukannya, ini menunjukkan semangat loyalitas berdasarkan kebenaran yang sesuai tuntunan agama. Loyalitas dan manajemen perjuangan adalah dua kata kunci pelajaran pertama dari masjid. Loyalitas yang tergambar dari keikutsertaan kita sebagai umat untuk setia pada imam dari awal sampai akhir. Kerapian dan manajemen perjuangan yang terwujud dari meluruskan barisan sholat tanpa celah. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari masjid adalah pelajaran tentang kebebasan dalam menyampaikan kebenaran serta kebaikan. Jika kita tengah sholat berjamaah di belakang seorang imam, ternyata imam melakukan kesalahan, maka kita berhak untuk mengingatkannya. Dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab, sebagai khalifah, pernah menyampaikan khutbah. Salah satu isi khutbahnya tentang pembatasan mahar nikah. Sayyidina Umar ingin membatasi jumlah mahar yang ada. Tiba-tiba seorang perempuan berdiri dan menyampaikan pendapatnya bahwa yang hendak dilakukan oleh Umar tidak sama dengan ketentuan yang Allah telah tetapkan. Perempuan ini menyitir firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 20. Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Umar menerima teguran si perempuan itu dan berkata, perempuan ini benar dan Umar yang salah. Ketiga, masjid mengajarkan persaudaraan. Tiap kita bertemu dengan sesama jamaah masjid akan terjadi sentuhan fisik yang merekatkan tali persaudaraan dan menghangatkan hubungan sebagai sesama muslim. Di masjid kita saling bersalam-salaman, baik sebelum maupun sesudah sholat, wajah saling bertatapan sembari menebar senyuman, hati saling mencintai dengan bertanya kabar masing-masing. Lebih dari itu, dari masjid kita belajar tentang arti persaudaraan dengan sholat di belakang satu imam, menghadap ke arah yang sama, beriman kepada satu Tuhan dan satu Rasul, membaca kitab yang sama yaitu Al-Quran, bacaan dan gerakan-gerakannya juga nyaris tidak ada bedanya. Dan semuanya dikerjakan dengan satu niat, lillahi ta'ala, karena Allah yang Maha Tinggi. Semua yang kita sebutkan di atas, membawa kepada suasana kekeluargaan sebagai sesama umat Islam yang saling mengisi kehidupan dengan rasa cinta, kasih sayang, dan saling menautkan hati masing-masing. Pelajaran keempat, masjid mengajarkan kesetaraan di antara umat Islam. Tidak ada bedanya jamaah masjid yang miskin atau kaya, antara yang putih dengan yang hitam.
Siapa saja berhak mendatangi masjid dan berhak untuk duduk di mana saja yang ia kehendaki. Di masjid, semua sama dalam kesetaraan derajat, orang kaya, miskin, tua, muda, pejabat atau rakyat biasa, mendapatkan perlakuan yang sama selama di dalam masjid. Tidak lantaran seseorang berharta, hanya dia yang boleh duduk di syaf pertama, dan jika dia orang miskin tidak boleh duduk di syaf awal, meski datang lebih awal. Pernah kita jumpai hal semacam ini di masjid? Tidak pernah. Semua itu menunjukkan ajaran kesetaraan di masjid. Pelajaran kelima, ajaran adiluhum di masjid adalah ajaran tentang sikap hidup bersosial dan saling tolong-menolong dalam kebajikan serta ketakwaan. Di masjid kita tunaikan sholat secara berjamaah, demikian pula dengan sholat Jumat. Jamaah dan Jumat keduanya diambil dari akar kata yang sama, al-jam'u, yang berarti terkumpul, atau mengumpulkan. Hal ini menandai semangat persatuan yang tergambar dari barisan sholat dan kalimat yang sama di dalam sholat. Dari kumpulan-kumpulan ini kita bisa menggalang bantuan sebagai wujud ibadah ritual yang sekaligus diiringi dengan ibadah sosial. Hal ini terwujud dengan pengumpulan sedekah dan infak yang di antara alokasinya, digunakan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Sudah saatnya bagi kita untuk memanfaatkan potensi perkumpulan umat di masjid saat sholat berjamaah dan sholat Jumat untuk menggali potensi agar sama-sama tergugah untuk menyisingkan lengan demi membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Harapannya masjid semakin menjadi tempat favorit umat karena tidak sebatas menjadi tempat sholat tapi menjadi pusat membangun kesadaran sosial dan membangun peradaban umat. Semoga di 10 hari terakhir bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, yang ditandai dengan banyaknya umat melaksanakan iktikaf di masjid, juga dibarengi dengan kesadaran untuk mau mengambil 5 pelajaran yang sudah kita simak bersama.